Kalau bapak orang tua kita tidak sholat, percuma kita mendoakan, ya Allah ampunilah ayah, tetap tidak akan diterima oleh Allah. Ketika Rasulullah sedang ceramah, apa kata Rasulullah? Saat ini pintu-pintu langit sedang dibuka oleh Allah. Siapapun yang ingin bertanya, tanyakanlah sekarang. Menunjuk seorang pemuda, ya Rasulullah, ayahku hidup dalam keadaan jahiliyah. Setiap kali sholat aku selalu memintakan ampun kepada Allah untuk ayahku, karena kau mengatakan doa anak langsung dikabulkan oleh Allah untuk mendoakan orang tua. Setiap sholat aku memohonkan ampun kepada Allah untuk ayahku. Di manakah posisi ayahku sekarang ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, di neraka. Menangis pemuda ini Pak, mau keluar dia. Kata Rasulullah, jangan kau menangis, ayahmu dan ayahku sama-sama di neraka. Maksud ayahku itu adalah paman Nabi Abu Thalib. Tidak ada istilahnya Allah, ini keponakannya Nabi, tidak apalah, kita masukkan aja. Tidak ada Pak. Kalau kita ya banyak tenggang rasa tuh Pak. Tidak enak lah kita keponakan Nabi itu. Malik, tidak salah kau azab betul lagi Malik, pelan-pelan aja lah ngazabnya itu. Nanti lain lah kata orang. Tidak ada Pak, pokoknya masuk neraka. Sampai kata Rasulullah, kalau bukan karena aku, pamanku ini akan diletakkan oleh Allah di neraka yang paling bawah, tapi Allah hanya meletakkannya di neraka yang paling ringan. Bertanya sahabat, bagaimana neraka yang paling ringan itu ya Rasulullah? Dipasangkan sendal neraka di kaki, mendidih otak di kepala. Itulah azab neraka yang paling ringan. Dan dia merasa itulah azab yang seberat-beratnya. Terpukul hati Rasulullah. Paman meninggal dalam keadaan tidak muslim. Berduka betul Rasulullah. Berapa sedih hati Pak. Dari kecil bersama banyak bayangan oleh Rasulullah. Belum selesai kesedihan yang pertama, ada yang mengatakan jarak selisih 3 hari. Di dalam kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah karya Dr. Nizar Abbasah, seorang pakar sirah Nabawi di Syam, Syria. Jadi Pak, di hari-hari akhir Ummul Mukminin Khadijah, dia duduk di kursi, badan sudah kurus Pak. Bahkan dalam riwayat ketika menyusukan Fatimah itu sudah darah yang keluar. Jadi tidak ada air susu lagi, darah yang keluar karena tidak makan selama 3 tahun. Dedaunan yang dimakan. Kebiasaan Ummul Mukminin Khadijah itu Bu, kalau Rasulullah pulang, dia berdiri menyambutnya. Ini yang tidak dilakukan istri sekarang Pak. Jujur Bapak, ada enggak Pak? Bapak pulang ke rumah, berdiri istri Bapak menyambutnya. Istri saya pun enggak Pak, sama nasib kita. Jadi kebiasaan Ummul Mukminin Khadijah itu Pak, begitu pulang Rasulullah, dia berdiri menyambutnya. Nah waktu hari-hari terakhir Ummul Mukminin Khadijah itu Pak, dia mau berdiri menyambut Rasulullah, tapi badan sudah ringkih Pak, udah menggigil, tidak sanggup lagi untuk tegak. Langsung dikejar oleh Rasulullah. Duduk saja Khadijah, jangan kau berdiri, duduk saja Khadijah. Langsung menangis Ummul Mukminin Khadijah. Dalam tangisannya itu Rasulullah bertanya kepada Ummul Mukminin Khadijah, menyesalkah engkau bersuamikan aku Khadijah sampai engkau menangis? Dulu kau perempuan terkenal dan dipandang orang segan kepadamu. Semenjak kau menikahi aku, hartamu habis, kau tidak lagi dihargai orang. Maafkan aku Khadijah. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah Bu? Aku menangis ini bukan karena itu ya Rasulullah. Aku melihat perjuanganmu masih panjang, sementara hartaku tidak ada lagi bisa untuk menolong dakwahmu. Jika aku mati ya Rasulullah, dan kau akan menyeberang lautan untuk berdakwah, tolong gali kuburku, susun tulangku satu persatu, jadikan jembatanmu. Kemana mau cari istri macam ini Pak? Inilah Bu yang membuat Rasulullah nyaris tidak menikah setelah kematian Ummul Mukminin Khadijah. Rasulullah memang tidak mau nikah lagi Pak, tidak mau menikah lagi. Cuman anak 6 masih kecil-kecil Bu, Zainab, Ummu Kulsum, Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Fatimah, masih kecil-kecil. Maka keluarga mencoba membujuk Rasulullah, nikahlah. Karena Rasulullah memang sudah tidak mau lagi itu Pak. Tidak usahlah, biar aja aku seperti ini. Karena berat, banyak betul kenangan dengan Ummul Mukminin Khadijah. Karena banyak keluarga yang menyuruh-nyuruh, sudahlah ya Rasulullah, kau sibuk, ini anak tidak ada yang memperhatikan. Akhirnya Rasulullah menikah dengan perempuan yang paling tersiksa di awal-awal Islam, yang suaminya meninggal ketika hijrah ke Habasyah. Siapa perempuan itu? Saudah binti Zam'ah. Berapa umurnya? 65 tahun. Jadi istri kedua Rasulullah, nenek-nenek Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan Rasulullah kuat nafsu ya, kalau kuat nafsu mending anak gadis dinikahi Rasulullah, istri yang kedua. Tapi Rasulullah memilih nenek-nenek Pak. Saudah binti Zam'ah itu Bu, badan tinggi besar. Kalau aku, kata pengakuan Saudah binti Zam'ah, kalau aku sholat malam di belakang Rasulullah, begitu aku rukuk, hidungku di punggungnya. Berapa tingginya itu Pak? Hidung Saudah itu Bu, di punggung Rasulullah. Itu kadang yang membuat Rasulullah tertawa mengingat Saudah. Dia agak humoris orangnya Pak. Jadi kalau Saudah binti Zam'ah ini orangnya agak kocak. Jadi kalau dia bilang sama Rasulullah, apakah berdagang